Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ferdita Ramadhan Syartanto dari kelas T4D dengan NIM 2331 4070 1111 033. Di sini saya akan menjelaskan mengenai UAS mata kuliah keamanan komputer dengan mengambil tema keamanan jaringan. Di sini saya mengambil studi kasus keamanan jaringan yaitu kasus peretasan server Kominfo pada tahun 2023. Di mana terjadi kasus peretasan yang cukup mengejutkan di Indonesia yang di mana server milik Kementerian Kominfo atau yang saat ini berubah menjadi Komdiki berhasil dibobol oleh pihak yang tidak dikenal. Di mana ironisnya, Kominfo ini merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan keamanan cyber informasi nasional, namun justru menjadi korban serangan cyber. Peretasan terhadap server Kominfo ini dapat dijelaskan melalui teori keamanan server atau server security dan akses tidak sah ataupun unauthorized access, yang dimana keamanan server meliputi berbagai upaya untuk melindungi sistem dari serangan, seperti pengendalian akses administratif, pemasangan pembaruan keamanan atau patch, kemudian penggunaan sistem deteksi intrusi, serta penerapan enkripsi data. Dalam kasus ini, serangan tergolong dalam jenis privilege escalation dan eksploitasi konfigurasi server yang lemah, yang memungkinkan pihak luar mendapatkan akses ke sistem internal tanpa izin. Dan standar keamanan yang relevan untuk mencegah serangan seperti ini antara lain adalah NIST SP800 Min53 dan ISO IEC 27001. Untuk proof of concept-nya yaitu hacker dilaporkan berhasil mendapatkan akses ke server internal milik Kominfo dan membacakan sejumlah data termasuk dokumen internal dan konfigurasi teknis. Yang disebutkan kemungkinan besar penyebabnya adalah yaitu yang pertama penyerang melakukan pemindaian atau scanning terhadap IP publik dan menemukan port yang terbuka pada server Kominfo. Setelah itu penyerang menemukan konfigurasi server yang salah atau misconfiguration atau credential admin default yang belum diganti. Kemudian penyerang masuk ke sistem secara tidak sah atau unauthorized access dan berhasil mengakses serta mengunduh file internal termasuk dokumen yang sangat sensitif. Kemudian yang terakhir yaitu ada data tersebut kemudian diumbar ke publik sebagai bukti keberhasilan peretasan. SOP penanganan insidennya yaitu mengacu pada NIST SP800 61R2 yang dimana memiliki 4 tahap, yaitu ada tahap pertama yaitu preparation atau persiapan, yang langkah awalnya yaitu melakukan inventarisasi sistem yang penting. Kemudian hardening server, yang dimana yaitu langkah ini menonaktifkan layanan yang tidak perlu dan memperkuat konfigurasi. Kemudian yang ketiga ada penggunaan audit log serta audit log dan log server terpusat, serta melakukan instalasi antivirus, EDR, IDS seperti Snort atau Suricata. Lalu yang terakhir dari tahap ini yaitu menggunakan VPN dan sistem manajemen akses berbasis ROM atau RBAC. Lalu ada tahap yang kedua yaitu detection dan analysis. Yang langkah pertamanya yaitu memonitor log server secara berkala, menggunakan sistem SIEM untuk mendeteksi pola mencurigakan, kemudian menganalisis IP address, jam akses, dan keanehan pola penggunaan. Kemudian tahap ketiga yaitu ada containment, eradication, dan recovery, atau isolasi dan pemulihan, yang dimana memiliki 4 langkah, yaitu langkah pertama yaitu mengisolasi server yang disusupi, langkah kedua yaitu menghentikan proses berbahaya dan mengganti seluruh kredensial, lalu langkah yang ketiga yaitu menghapus backdoor atau malware yang ditemukan, lalu langkah yang terakhir yaitu merestorasi sistem dari backup yang bersih dan aman. Lalu tahap yang terakhir dari SOP penanganan ini yaitu post-incident activities atau evaluasi pasca insiden, yang dimana melakukan analisis menyeluruh atau post-mortem, lalu yang kedua memperbarui SOP dan sistem keamanan berdasarkan pengalaman, melakukan vulnerability assessment dan penetration testing secara berkala. Implementasi SOP ini dapat memitigasi dampak peretasan secara signifikan, dan di mana dengan adanya sistem monitor yang baik, aktivitas mencurigakan bisa segera terdeteksi dan dicegah sebelum terjadinya kerusakan yang lebih jauh. SOP ini juga memungkinkan tim keamanan untuk mengisolasi serangan lebih cepat sehingga kerusakan tidak meluas ke sistem atau data lainnya. Selain itu,
Prosedur pemulihan yang jelas membuat proses perbaikan pengembalian layanan menjadi lebih cepat dan efisien. Yang lalu yang terakhir, dengan adanya evaluasi pasca insiden, menjadi langkah penting untuk mencegah terulangnya kejadian serupa atau bahkan yang lebih jauh. Untuk contoh mitigasinya sendiri itu ada tiga, yaitu yang pertama ada segmentasi jaringan, yang dimana mitigasi ini yaitu dengan cara melakukan pemisahan server publik dan internal menggunakan firewall dan DMZ. Lalu yang kedua ada penerapan Zero Trust Policy, yaitu mitigasinya itu melakukan setiap permintaan akses harus diverifikasi secara menyeluruh. Lalu mitigasi yang terakhir yaitu ada prinsip least privilege, yang dimana hanya memberikan hak akses minimum yang dibutuhkan kepada setiap pengguna sistem. Sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.